Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rida Oktorida Kastini MSI serta teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afrida dengan NIM 22242100075 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi, kelas C. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai alat-alat apa saja yang ada di dalam ruangan laboratorium beserta kegunaannya. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian, fungsi, jenis-jenis, dan peranan laboratorium, serta peraturan dan tata tertib ketika kita memasuki ruangan laboratorium tersebut. Laboratorium berasal dari bahasa Latin yang artinya tempat kerja. Laboratorium adalah suatu sarana atau gedung yang dirancang khusus untuk melaksanakan penetapan, pengukuran, dan pengujian untuk melakukan baik itu penelitian ilmiah maupun praktik pembelajaran. Laboratorium dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah laboratorium terbuka. Laboratorium terbuka adalah suatu tempat atau ruangan yang dapat digunakan untuk melakukan percobaan atau penelitian. Contohnya ada sungai, laut, sawah, dan kebun. Lalu yang kedua itu ada laboratorium tertutup. Laboratorium tertutup adalah suatu tempat atau ruangan tertutup yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian atau percobaan. Contohnya itu ada laboratorium rumah sakit dan laboratorium sekolah. Adapun jenis-jenis laboratorium. Jenis-jenis laboratorium ini ada dua macam, yaitu jenis yang pertama itu laboratorium pada tingkatan sekolah dasar sampai sekolah menengah. Contohnya itu ada laboratorium fisika, laboratorium kimia, laboratorium biologi, dan laboratorium komputer. Lalu jenis laboratorium yang kedua yaitu pada tingkatan perguruan tinggi. Contohnya yang pertama yaitu ada laboratorium ekologi, laboratorium zoologi, laboratorium fisiologi, dan laboratorium mikrobiologi. Adapun fungsi dari laboratorium yang pertama yaitu peningkatan pengetahuan atau knowledge, yang kedua itu peningkatan keterampilan atau psikomotorik, yang ketiga itu pemenuhan sikap atau attitude, yang keempat itu sebagai metode pembelajaran, dan yang terakhir itu sebagai prasarana pendidikan. Lalu ada juga nih peranan laboratorium. Peranan laboratorium yang pertama ini yaitu sebagai metode pembelajaran di kelas. Yang kedua, laboratorium sebagai tempat display atau pameran alat peraga dan media pembelajaran. Lalu yang ketiga, laboratorium sebagai museum kecil, dan yang terakhir ini laboratorium sebagai perpustakaan IPA. Ada fasilitas-fasilitas apa saja nih yang ada di dalam laboratorium? Nah, fasilitas yang pertama ini yaitu ada penerangan. Penerangan ini sangat penting karena dapat memperlancar dan menerangkan proses penelitian dan percobaan. Lalu fasilitas yang kedua ini yaitu ada ventilasi. Di dalam ruangan laboratorium ini juga sangat dibutuhkan sekali ventilasi atau sirkulasi udara. Ditambah lagi dengan kipas penyedot untuk mengoptimalkan sirkulasi udara tersebut. Lalu yang ketiga itu ada air. Dan fasilitas yang keempat itu ada bak cuci. Baik itu bak cuci yang terbuat dari beton, porselen, atau stainless steel. Lalu yang kelima itu fasilitas listrik. Listrik itu juga sangat penting sekali dan sangat dibutuhkan pada proses penelitian atau percobaan di dalam ruangan laboratorium tersebut. Nah, selanjutnya ini ada peraturan-peraturan yang wajib dilakukan ketika kita berada di dalam ruangan laboratorium. Peraturan yang pertama ini dilarang merokok. Yang kedua, dilarang makan dan minum di dalam ruangan laboratorium. Yang ketiga, dilarang meludah. Yang keempat, dilarang menghisap atau menyedot dengan mulut segala bentuk pipet. Yang kelima, itu dilarang menggunakan alat-alat laboratorium tanpa mengetahui kegunaannya. Yang keenam itu
wajib menggunakan peralatan laboratorium, terutama jas lab. Lalu yang terakhir ini, jangan panik jika menghadapi bahaya kebakaran, gempa, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ini saya akan mengenalkan alat-alat apa saja sih yang ada di dalam ruangan laboratorium beserta fungsinya. Jadi alat yang pertama ini ada yang namanya gelas ukur. Gelas ukur ini berfungsi untuk mengukur volume larutan mulai dari 10 ml sampai dengan 2 liter. Lalu ada tabung reaksi yang fungsinya untuk menampung, mencampur, dan memanaskan bahan-bahan kimia, baik itu bahan yang dalam bentuk padat maupun cair. Lalu ada labu Erlenmeyer yang fungsinya untuk menyimpan cairan. Lalu yang keempat ini ada labu ukur yang fungsinya untuk menyisakan larutan kimia analitik dengan konsentrasi dan jumlah yang berakurasi tinggi. Lalu yang kelima ada glass beaker yang fungsinya untuk menyimpan atau menampung larutan. Lalu ada kaki 3 sebagai penyanggaring. Lalu ada tabung reaksi yang fungsinya untuk menyimpan tabung reaksi yang telah dikeringkan. Lalu yang kedelapan ini ada mikroskop. Mikroskop ini berfungsi untuk melihat objek yang sangat kecil sekali ukurannya. Lalu selanjutnya ada labu destilasi. Labu destilasi ini berfungsi untuk memisahkan larutan ke dalam masing-masing komponennya. Lalu ada pipet tetes yang fungsinya untuk memindahkan larutan yang telah terukur atau yang telah diukur. Lalu selanjutnya ada pestel. Pestel ini fungsinya untuk menghancurkan dan menghaluskan bahan-bahan yang dalam bentuk padat atau dalam bentuk kristal. Lalu selanjutnya ini ada plat tetes. Plat tetes ini fungsinya untuk menguji keasaman atau mereaksikan larutan. Lalu selanjutnya ini ada penjepit tabung reaksi. Penjepit tabung reaksi ini berfungsi untuk mengambil dan memindahkan alat-alat laboratorium yang masih dalam keadaan panas. Sekian pengenalan mengenai alat-alat laboratorium dan fungsinya, serta materi-materi mengenai laboratorium dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.